Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Pasti kalian sudah tidak sabar ya menunggu video dari channel Kursi Guru ini. Bener kan? Oke adik-adik ya, kita akan membahas video yang sangat menarik, materi yang sangat menarik, pelajaran yang sangat menyenangkan, fisika bersama Mbak. Tapi sebelum itu adik-adik tolong dong untuk share videonya ya, biar apa yang Mbak sampaikan ini tidak hanya kalian dapatkan, tetapi kawan kalian juga harus mendapatkannya. Jadi share video ini, jangan lupa untuk ajak kawanmu subscribe channel kita sehingga kita tambah semangat untuk membangun channel ini. Oke? Nah, adik-adik, materi kali ini itu ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Sebelumnya di episode sebelumnya dek kita membahas tentang gaya magnet pada kawat lurus ya. Nah, kali ini adik-adik kita akan membahas gaya magnet pada kawat melingkar. Oke. Jadi gaya magnet pada kawat melingkar. Nah, gaya magnet pada kawat melingkar ini adik-adik mudah banget, mudah sekali ya. Dan pastikan adik-adik kalian tetap stay tune ya menonton video ini. Nah, itu ada semut aja mau belajar ya mengikuti video kita. Oke. Nah, adik-adik hari ini langsung saja kita akan bahas, tadi kita bahas apa? Oke, benar banget ya, medan magnet. Medan magnet pada kawat melingkar. Kawat melingkar. Pasti seru ini belajarnya ya. Medan magnet pada kawat melingkar. Jadi gini deh ya. Ketika kawatnya itu lurus dan di samping kawat lurus itu ada sebuah titik, maka medan magnet pada titik itu bisa dicari dengan menggunakan rumus μ0 kali I dibagi 2 PR ya. Nah, ternyata dek para ilmuwan itu penasaran, kira-kira nih ketika kawatnya yang lurus tadi kita buat melingkar, sama nggak ya medan magnetnya, nilainya itu sama nggak ya kira-kira gitu. Nah, ternyata setelah diteliti, ada perbedaan nilai nih ketika kawatnya lurus dan ketika kawatnya yang lurus tadi dibuat melingkar, ternyata nilai medan magnetnya nggak sama lagi, nggak sama dengan nilai yang pada medan magnet dengan kawat lurus tadi. Nah, makanya di sini kita bahas ya. Jadi ini kan ada kawat nih, ada kawatnya melingkar. Oke. Nah, kawat melingkar ini dikasih arus sebesar I. Nah, ini ada pusat lingkaran. Pusat lingkaran titik itu dinamakan titik P. Jarak dari titik ini ke kawat itu disimbolkan dengan R ya. Nah, ini disimbolkan dengan R. Oke. Nah, ini dia. R sama aja kan? Iya. Nah, kita bisa mencari berapa besar medan magnet pada kawat melingkar kalau dia di pusat lingkaran. Jadi kalau dia di pusat lingkaran, bisa kita cari nih berapa nilai medan magnetnya. Medan magnet di pusat lingkaran itu dirumuskan μ0 dikali I dibagi dengan 2R. Nah, apa bedanya dengan kawat lurus? Kalau pada kawat lurus itu kan ada 2 PR-nya, tapi kalau pada kawat melingkar itu cukup 2R saja. Jadi B di titik P itu μ0 dikali I dibagi 2R. Oke. Nah, ini kalau dia satu lingkaran penuh. Jadi kalau dia satu lingkaran penuh, μ0 dikali I dibagi 2R ya. Gimana nih kalau dia membentuk seperempat lingkaran? Misalnya gini. Kan bisa aja nih kawatnya begini ya. Nah, gimana jadinya?
tenang aja, kalian nggak usah khawatir. Anggap saja misalnya ini P1 ya. Jadi BP1 itu dirumuskan mu nolnya tetap, I-nya tetap dibagi 2, R-nya tetap. Ini ada berapa lingkaran? Seperempat lingkaran, ya udah berarti dikali seperempat di sini. Kalau ada setengah lingkaran berarti dikali setengah. Kalau misalnya dia seperempat ya udah, atau misalnya dia 3/4 ya udah dikali berapa bagian dari si lingkaran. Nah, gimana kalau dia membentuk potongan pizza tuh? Nah, seperti itu misalnya ya. Ini ada arusnya, ini misalnya ini P2 ya, P2. Nah, ini membentuk sudut 30 derajat. Gimana nih Mbak jadinya? Gak usah khawatir, tenang aja. BP2-nya itu ialah mu nol dikali I dibagi 2, R-nya tetap dikali. Nah, ini dia 30 dibagi dengan satu lingkaran penuh 60 derajat. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi 30 berapa sudutnya itu dibagi dengan 360 atau sudut untuk satu putaran ya, satu lingkaran. Nah, ini merupakan rumus kalau dia di pusat lingkaran. Nah, gimana kalau misalnya dia berada di luar ya, di luar pusat. Misalnya di sini nih titiknya. Namanya titik Q. Coba kita hubungkan. Oke, titik ini ada sisi miringnya. Nah, berapa nih? Ini kan ada sudut nih. Anggap saja sudutnya theta ya. Nah, kalau misalnya dia B di titik Q itu bisa dicari nggak? Sebenarnya for your information ya adik-adik ya, B di titik Q itu jarang banget ditanyakan di dalam soal. Selalu yang ditanyakan di dalam soal itu pasti B pada pusat. Oke, tapi nggak apa-apa. Apa salahnya sih kalau kalian tahu? Mana tahu nih ada soal ya yang agak-agak aneh. Ternyata dia nanya B di Q itu berapa. B di Q itu bisa dicari dengan rumus mu nol dikali I dibagi 2 R. R itu jari-jari ya, dikali dengan sin pangkat 3 dari theta. Nah, jangan lupa. Ini merupakan rumus ketika mencari berapa B di titik Q-nya. Di titik Q itu artinya dia di luar pusat lingkaran. Oke. Nah, jadi ada di pusat lingkaran adik-adik nih, di pusat lingkaran, ada di luar pusat lingkaran. Kalau di pusat lingkaran itu kalau satu lingkaran penuh ini rumusnya. Kalau misalnya ada bagian lingkarannya ya dikali saja dengan berapa bagian dari lingkaran itu. Oke. Nah, ini merupakan konsep medan magnet pada kawat melingkar. Biar enak langsung saja sih kita ke latihan soal ya. Latihan soal nomor 1. Soal nomor 1 itu mudah banget. Kadang-kadang di dalam soal itu ada lingkaran. Oke, dialiri arus sebesar I. I-nya itu misal ya, I-nya itu dia pakai 4 ampere. Lalu R-nya itu ternyata pi sentimeter. Wah, enak banget ya, R-nya itu pi sentimeter. Jadi kita mudah kalau dia R-nya dalam pi ya. Perhitungannya agak lebih mudah. Ini ada titik P. Ditanya itu berapa sih B di titik P? Langsung saja kita jawab ya. B di titik P itu ialah mu nol dikali I dibagi 2 R. Ya, mu nolnya itu sudah tahu ya. Oh, pasti kalian lupa nih mu nolnya berapa ya. Oke, Mbak ingatkan lagi deh buat kalian. Nih sebagai catatan ya. Mu nol itu nilainya 4 pi kali 10 pangkat minus 7. Nah, info lengkapnya itu Mbak sampaikan juga nilai mu nol itu pada video sebelumnya ya. Video pada medan magnet pada kawat lurus. Kemudian itu arus listrik ya. Oke, lalu di situ ada R. R itu ialah jari-jari. Nah, ini dia. Oke. Ada mu nol. Ingetin mu nol itu harus hafal ya, wajib hafal hukumnya. Ada mu nol, ada I, A2R. Oke, mu nolnya itu langsung masuk berapa tadi? 4 pi kali 10 pangkat minus 7. I-nya berapa? 4. Nanti dibagi dengan 2
Nah, R-nya pi cm harus dijadikan pi kali 10 pangkat minus 2 meter. Kan harus dalam SI ya. Jadi di sini 2 kali R-nya itu pi kali 10 pangkat minus 2. B di titik P itu dirumuskan, ini boleh dihapus atau ditewaskan ya. Ini jadi 2. 2 kali 4 berapa tuh? 8. That's right ya. Ini min 7 dengan min 2. Min 7 berarti ditambah 2 ya. 8 kali 10 pangkat minus 5. Adik-adik Mbak ingatkan lagi, ini minus 2 pindah ke atas jadi positif 2. Oke, satuannya Tesla. Nah, ini tipe soal yang pertama. Jadi silakan adik-adik masukkan saja ke rumusnya. Nah, selanjutnya itu ada tipe soal yang kedua. Gimana sih tipe soal yang kedua? Check it out ya. Tipe soal yang kedua, dia kayak potongan pizza itu loh, Dek. Nah, kalian gak usah khawatir. Ini 30 derajat. Nah, ini ada arus yang mengalir. Arusnya itu 10 ampere. Nah, di sini jaraknya itu 2 cm. Yang ditanya berapa sih, ini ada titik ya, titik P. Berapa sih B di titik P? Memang kebanyakan soalnya itu titiknya dalam bentuk titik P ada ya namanya. Langsung saja masuk BP sama dengan apa rumusnya? Wih, pinter banget sih. Iya, mu 0 dikali I dibagi 2pi dikali dengan, nah ingat karena dia bukan membentuk satu lingkaran, jadi nggak boleh dong langsung mu 0 kali I dibagi 2pi aja, langsung dikaliin dulu dong dengan 30. Ini 30 ya, dibagi 3 60. Oke, bisa dong ini ditewasin, bisa banget. Jadi berapa? Ini kan 1. Oke, ini 12 ya, 1/12. Oke, BP itu sama dengan mu 0 berapa tadi? 4pi kali 10 pangkat min 7. I nya berapa? 10 dikali 1 dibagi dengan 2pi. Oh sorry, ya nggak ada ya, hampir aja nggak teliti Mbak, nggak pakai 2pi tapi 2 aja, 2 dikali dengan R, maksud Mbak R bukan 2pi di sini ya, 2R. R nya berapa? 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat minus 2. Oke, bisa dipahami ada ya, ini ralat bukan 2pi kali 360 tapi 2R. 2R kali 30/360 ya. Jadi R nya berapa di sini? 2 kali 10 pangkat minus 2. Ini 12 ya. Oke, 12. Yuk mari, yang bisa kita hilangkan aja ya. Ini dengan ini kan bisa hilang, tapi ingat pi nya nggak bisa hilang ya. Oke, ada lagi yang bisa hilang. Yuk kita cek and recheck dulu. Ini kan 10 per ini kan 12, pi nya masih ada. 10 pangkat min 7 ini min 2, pindah jadi positif 2. B di titik P itu ialah, ini boleh dong dikecilin, sama-sama bagi 2, 5/6 pi kali 10 pangkat minus 5, satuannya Tesla. Wih, gila ya. Jadi ada beberapa ralat Dek tadi yang Mbak berikan, ini R ya bukan pi, jadi dia nggak pakai pi. Sebenarnya teknik menghitung seperti apa terserah kalian ya. Yang penting jawabannya harus sama nih, 5/6 pi kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini dia adik-adik ya, merupakan materi medan magnet pada kawat melingkar. Oke. Nah, medan magnet pada kawat melingkar ini adik-adik kalian harus paham apakah dia satu lingkaran ataukah dia seperempat lingkaran, itu harus dikalikan berapa bagian lingkaran, itu harus dikalikan pada rumus ya. Dan ada juga medan magnet pada titik yang berada di luar lingkaran. Oke, untuk hari ini kita cukupkan adik-adik ya. Jangan lupa untuk ditonton juga video sebelumnya, itu membahas tentang medan magnet pada kawat lurus ya. Nah, ini yang kedua, medan magnet pada kawat melingkar.
Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang Mbak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Adik-adik pahami materi ini karena materi ini pasti masuk di dalam materi kelas 12 semester 1 yang akan kalian pelajari nanti. Oke? Terus semangat belajar di rumah dan buat bangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.